kita saat ini sistem penyimpanan garam nasional ini yang dilihat oleh Apgri sendiri seperti apa? Jadi selama ini yang ada ya kan, karena pasar itu dibiarkan bebas, yang menyerap ada perusahaan-perusahaan yang memang secara tradisional dia menyerap garam. Ada Susanti Megah, ada Unicem dan lain-lain. Nah, PT Garam juga jarang terlibat di sini untuk menyerap. Jadi di 4 bulan itu kita akan melakukan panen. Jadi persiapan 1 bulan sampai 2 bulan. Musim kita itu 5 sampai 6 bulan. Jadi panennya itu terjadi di 4 bulan, di 7, 8, 9, 10. Yeah. Nah, di situ terjadi kepadatan luar biasa yang kita memerlukan pengangkutan, perlu orang, ya kan, untuk mengangkut, untuk mengarungi atau ini ya, terus packing, juga perlu gudang. Kalau seandainya pasar tidak menyerap. Nah, karena di bulan 9 itu kita sudah mulai kendala. Pasar ini sudah mulai melemah penyerapannya. Sedangkan produksi lagi tinggi-tingginya, lagi puncak. Jadi berbanding terbalik. Nah, kami berharap pemerintah di sini turun tangan. Jadi akan dikemanakan kan garam itu? Ya, kelebihan supply itu. Disimpan di tambak, selama ini ternyata itu tidak efektif. Dengan kejadian kemarin ya, ada banjir rob, itu ada sebagian besar stok yang ada di tambak-tambak itu semuanya hilang kena banjir. Panen, ya. Nah, yang hasil panen yang itu kan, itu yang tidak terjual, itu hasilnya ternyata dimakan air. Nah, jadi kami berharap pada pemerintah selain ada sistem gudang juga ada pembelian yang jelas dengan harga dan jaminan jual, Mbak. Oke, baik. Anda berharap berkaitan dengan keberadaan gudang untuk manajemen supply dan demand-nya. Ya, kemudian ya itu tadi sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk melindungi mekanisme pasar dari industri garam ini sendiri. Tapi berarti Anda memang mengharapkan penghentian impor garam. Dalam artian ini memang disesuaikan terhadap supply dan demand garam dalam negeri begitu ya. Jadi tidak dibuka begitu impor garam. Seperti apa harapan dari Apgri sendiri? Jadi seperti tahun kemarin ya, kita produksi nasional total sekitar 2,7 juta ton. Nah, dengan impor yang hampir 3 juta ton, kalau nggak salah 2,7 juta ton, ini terjadi kelebihan stok di pasar yang mengakibatkan harga garam kami itu menurun. Di saat musim panen di bulan 8, 9, 10 harganya masih sekitar 1.200 rupiah per kilogram. Setelah Desember harga kami hanya tinggal 900, tinggal 1 juta ke 900, 1.000 sampai ke 900. Ini karena apa? Saya yakin ini mekanisme pasar terjadi. Jadi supply masih banyak, permintaan memang ada, tapi supply berlebih. Sehingga menekan harga garam kami. Memang pemerintah dan pengusaha itu sebagian mengatakan bahwa tidak ada tidak ada rembesan karena semua garam yang diimpor itu untuk industri. Tapi kenyataannya di pasar garam kami mengalami penurunan. Nah, kalau ada penurunan seperti itu berarti ada supply yang berlebih. Nah, supply yang ada di garam kita, ada di negara kita, itu ada 3 sumbernya. 1 adalah garam rakyat, 2 adalah garamnya PT Garam, yang ketiga itu garam impor. Jadi yang mana yang berlebih? Saya kira pasar akan dipengaruhi oleh salah satu dari suplai garam tadi. Saya menebak dari garam impor. Saya mencurigai ya. Saya curiga aja karena seperti kita tahu pengimpor garam itu juga membeli garam lokal di satu gudang yang sama, pabriknya juga sama. Nah, kita nggak tahu apa yang diolah di situ, yang dijual kemana itu, apakah garam impor olahannya atau olahan garam lokal, kita tidak tahu. Dan pemerintah dalam hal ini apakah sudah melakukan pengawasan atau melakukan post audit untuk garam impornya. Apakah betul-betul yang diimpor itu untuk industri? Oke. Ya kan? Karena saya curiga itu tidak ada post audit.
Jadi saya minta kepada pemerintah kalau mengeluarkan kuota impor dan ada realisasi impor, setelah di Indonesia tolong diaudit. Apakah betul seperti itu? Oke. Ini menarik begitu ya. Tadi Anda menyebutkan bahwa akhirnya dari APGRI sendiri mengharapkan bahwa pemerintah bisa lebih cermat begitu melihat rantai pasok industri garam ini. Kapan harus mengimpor, kapan harus stop impor begitu. Tapi sampai saat ini misalnya untuk membuat kebijakan katakanlah berkaitan dengan impor, kemudian juga keterlibatan APBN dan juga keterlibatan BUMN untuk mendukung industri garam di Indonesia sendiri. Apakah asosiasi seperti APGRI ini dilibatkan? Minimal dikomunikasikan dari pemerintah untuk mengambil keputusan-keputusan ini. Perspektif petani ini apakah memang didengarkan oleh pemerintah? Kebetulan KKP ini mengurusi hulu, jadi di petambak garam, dan ada beberapa yang diajak kerjasama oleh KKP, itu salah satunya asosiasi kami. Kebetulan kami juga sering dilibatkan untuk penentuan lokasi di NTT seperti apa, karena mungkin dianggap asosiasi petani ini lebih ahli dalam di hal-hal yang seperti ini. Jadi kami memberikan masukan teknis dan kami juga ke sana melihat cuacanya, melihat anginnya, melihat lahannya, ya kan, poros tidaknya, bisa nggak dihasilkan garam yang bagus itu. Selama ini sudah dilakukan komunikasi oleh pihak KKP dengan kami dari petambak garam, baik dari asosiasi maupun dari ada beberapa koperasi yang bersifat nasional juga ada yang dilibatkan. Apakah concern terhadap melindungi harga garam di Indonesia juga disampaikan begitu lewat forum-forum ini, dan kira-kira bagaimana feedback dari pemerintah? Nah ini masalahnya, kami selalu mengkomunikasikan hal itu, menyampaikan hal itu kepada pemerintah, dalam hal ini KKP. Nah kalau kemarin-kemarin itu Mbak Dina kita agak kebingungan juga ya dengan Kementerian Teknis ya. Karena garam ini diurus oleh beberapa kementerian dan 2 Menko. Kalau dulu tuh Menko Perekonomian dan Menko Maritim ya dulu kan. Kementerian Teknisnya ada KKP, ada Perindustrian dan ada Perdagangan. Nah ini yang agak kami bingungnya sebenarnya kita akan kemana. Dan kebetulan di garam itu tidak termasuk dalam kebutuhan garam, kebutuhan pokok penting. Nah, bapokting itu ya, itu tidak masuk. Kami mengharapkan itu dimasukkan, karena seperti kita tahu garam ini tidak ada penggantinya. Tidak ada substitusi untuk garam. Kalau gula mungkin masih pakai gula apa, gula jagung atau gula apa kan. Kalau garam kan nggak ada. Nah, cara masuk untuk menentukan harga itu memang harus dimasukkan dalam bapokting itu tadi. Jadi mungkin ada perpres yang mengatur itu, karena dulu ada perpres yang mengatur ternyata garam ini dikeluarkan dari bapokting. Karena pernah ada.